calon anggota DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan Dapil 3 dengan no urut 1 dari fraksi Partai Gerindra Nurunisa Setiawan. SH menggelar kegiatan konsolidasi bertujuan untuk bersilaturahmi dan memperkuat tim. Program kedepannya ingin yang terbaik untuk masyarakat dan juga ingin mengembangkan program yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Ia berharap diberikan kesempatan untuk perwakilan dari anak muda terjun langsung turun ke masyarakat. Dengan kegiatan konsolidasi tersebut berlangsung di Lembah Watu wilayah Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, wabil khusus kepada kita sekalian sebagai pengikut setia. Yang saya hormati Kang Agus sebagai Korcam dari Kecamatan Ciomas. Yang saya hormati Saudara Nurunisa Setiawan sebagai caleg DPRD Kabupaten Bogor dan ketiga dari Partai Gerindra nomor 1. Yang saya hormati Kang Bram sebagai tim pemenang 14 kecamatan dan 14 desa juga. Yang saya hormati Pak Kapolsek dan Rawel serta jajarannya. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa kita ini tinggal menghitung hari ya, tinggal menghitung hari sampai ke tanggal 14 Februari. 14 Februari puncak dari pesta demokrasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara kita, yaitu pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden. Oleh karena itu kami dari tim Nurunisa Setiawan mencoba untuk menggalang, karena memang ini sudah waktunya bersosialisasi, mengkampanyekan apa yang dicita-citakan oleh saudara Nurunisa Setiawan ini bisa terlaksana, bisa impian-impian dan keinginan Nurunisa Setiawan ini tidak bisa diwujudkan hanya sendiri oleh seorang caleg, tidak bisa diwujudkan oleh hanya sebagai tim saja, tapi keinginan ini harus bisa didukung oleh semuanya. Banyak yang belum diketahui siapa itu Nurunisa Setiawan, bahkan dia masih muda, belum punya pengalaman, juga masih umurnya masih pemula lah. Tapi kalau misalkan nggak dikasih kesempatan kan gimana saya mau cari pengalaman begitu. Karena baiknya kan kita ini harus ada regenerasi dari pemerintah yang sekarang gitu. Jadi tolong berikan saya kesempatan untuk saya berkiprah di dunia politik, karena dengan embel-embelnya anak bupati itu bisa jadi dua sisi yang menurut orang, oh ini udah enak nih, ini anak bupati, tapi bagi saya itu adalah cukup beban, karena minimal saya harus seperti beliau dan maksimalnya saya harus lebih dari beliau. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan harus memasarkan saya, ini Nurunisa nih caleg baru, tapi saya ini bisa disandingkan dengan incumbent lainnya, karena buah tidak jauh jatuh dari pohonnya lah. Saya juga masih tinggal serumah bersama Pak Bupati, saya merupakan teman ngobrolnya beliau, jadi sudah 15 tahun saya terpapar dengan dunia perpolitikan, dampak dari beliau, yang sampai akhirnya saya bersedia untuk melanjutkan karirnya. Jadi untuk suasana batin dan dunia perpolitikan itu sudah cukup tidak asing bagi saya. Jadi nggak usah khawatir akan isu-isu masih muda, belum berpengalaman, anak kecil dan perempuan, jadi nggak kuat-kuat banget karena saya belum menikah dan saya belum punya kesibukan yang luar biasa untuk mengurus keluarga atau bagaimana. Dan saya rasa kan kalau anak muda cukup lincah dan kreatif ya. Jadi tolong berikan saya kesempatan. Dan juga kalau misalkan ditanya apa visi misinya Bu, jadi kalau misalkan kita harus tahu dulu dari misalkan tugas dari anggota dewan itu apa. Anggota dewan itu kan fungsinya tuh ada 3, yaitu legislasi yang pembuatan undang-undang, juga pembentukan anggaran,
lalu terakhir pengawasan. Jadi kalau ditanya visi misinya saya apa menjadi dewan di Kabupaten Bogor, tentunya saya mempunyai visi misi yang sama dengan kepala daerah, mensukseskan programnya kepala daerah gitu. Karena tugas saya satu lah, yang paling penting itu menjembatani aspirasi masyarakat. Jadi kalau ada calon dewan yang bilang, oh visi misi saya A, B, C, D, oh nanti saya akan program ini, itu bohong. Karena bagaimana kita tahu, bagaimana kita akan membuat program, bahkan kita nggak tahu kita duduk di komisi berapa. Bagaimana kita tahu program apa yang kita jalankan, aspirasi apa yang kita jalankan kalau belum ada aspirasinya masyarakat yang disampaikan sama kita. Jadi kita harus tahu dulu fungsi dari dewan itu sendiri apa, agar gak gampang dibodoh-bodohi calon lainnya. Oh nanti visi misinya saya mau gini, mau gitu, mau gini, itu belum tentu terjadi. Karena belum tentu program itu akan dijalankan beliau karena bukan posisinya. Jadi kita harus tahu dulu di mana kita berada, di posisi apa, dan juga di komisi berapa, dan yang tentunya harus jadi dulu. Kan gitu, baru kita bisa merealisasikan lah. Jadi kalau bicara tentang visi misi, program apa yang kita jalankan, itu belum bisa. Karena tugas dewan itu ya tadi, menjembatani aspirasinya masyarakat. Kompak selalu dan juga bisa menjadi tim yang solid untuk nanti berkampanye di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Juga saya ini apalagi ya, sekarang ini kan sebagai pengusaha saya juga banyak berbuat bantuan sosial karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa di puncak saya itu terkenalnya orang puncak lah, jadi perhatiannya sama orang puncak aja, tapi nggak begitu karena mungkin karena Ciomas belum pernah dipegang oleh Dapil 3 juga nggak apa-apa kan ya kalau misalnya kita berkenalan lalu percaya, setidaknya kan saya juga pasti kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini mendukung saya misalnya nantinya juga mendapatkan suara yang cukup besar, saya pastinya kan akan berhutang budi. Mudah-mudahan saya tidak bukan oknum yang ini mah dewan yang kita cuma 5 tahun sekali aja, mudah-mudahan saya bukan orang seperti itu. Minimal kalau misalkan sulit ketemu saya bisa menghubungi lewat Pak Porcam, bisa juga dari Pak Porcam melalui tim saya karena Bro Melian Porcam itu selalu open. Jadi kalau saya nggak ketemu, minimal tim sayanya ketemu. Dan sudah 15 tahun juga berkarir. Hari ini saya konsolidasi rutinan ke Kecamatan Cijeruk, tadi sekarang lanjut ke Ciomas. Jadi bertujuan untuk memperkuat tim. Saya pembentukan kor TPS dan juga dibentuk oleh Kordes dan Korcam. Jadi tujuannya ingin memperkokoh tim biar nggak sia-sia pergerakannya gitu, agar terpantau, dan juga selalu tim ingin bersilaturahmi langsung sama saya. Karena apapun itu kan pasti ingin bersilaturahmi agar tahu, mengenal bagaimana Nurunisa Setiawan itu, apa yang akan dia paparkan, bagaimana program-programnya tadi sudah saya sampaikan semua. Dan juga tentunya kalau tim itu tidak ingin membeli kucing dalam karung gitu, jadinya ingin ketemu aja gitu. Jadi gitu aja sih. Programnya apa aja Bu ke depannya nanti? Tadi saya sudah sampaikan kalau misalkan calon dewan itu belum bisa dibilang punya program kalau belum duduk di sana kan ya. Siap. Jadi tentunya namanya program, saya ingin yang terbaik untuk masyarakat, saya ingin mengembangkan dan selalu ingin mengembangkan program yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan ada saya di sana, banyak juga ide-ide cemerlang yang akan saya sampaikan lah di nanti sebagai perwakilan anak muda, kan pastinya energik gitu. Jadi ada ya warna-warna baru lah. Harapan Ibu apa Bu? Apa? Harapan saya tentunya saya berharap masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya Dapil 3 itu memilih pemimpin yang cerdas. Maksudnya masyarakatnya cerdas juga untuk memilih pemimpin. Karena sekarang ini kan anak muda ini lagi jadi kendali nih. Jadi saya berharap diberi kesempatan untuk saya, perwakilan dari anak muda dan juga perempuan. Saya inginnya diberi kesempatan untuk berbuat langsung, turun terjun ke masyarakat. Nurunisa Setiawan. Iya. Nurunisa Setiawan. Iya. Nurunisa Setiawan. Prabowo Gibran. Oke.